Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muda Mudi Channel. How was your day, sahabat Mudi? Jumpa kembali kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah masih mengangkat tema tentang percintaan di antara remaja masa kini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rumitnya cinta antara aku, kamu, dan dia. Sahabat Mudi penasaran? Oke, tanpa menunda waktu lagi, kita mulai pembahasannya. Sahabat Mudi, sebuah hubungan yang melibatkan 3 orang antara aku, kamu, dan dia. Istilah ini dapat mengarah pada 2 orang yang berbeda yang terhubung secara romantis dengan orang ketiga. Selain itu, juga berarti bahwa masing-masing orang memiliki hubungan sejenis dengan 2 orang yang lainnya. Hubungan yang semacam ini bisa berupa persahabatan, cinta, keluarga yang biasanya saudara kandung, atau bahkan kebencian antar individu. Hubungan cinta segitiga ini merupakan hubungan yang kurang bisa diterima oleh satu atau beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Seseorang biasanya akan merasa dikhianati pada akhirnya. Cinta segitiga semacam ini sangatlah labil. Cinta nggak terbalaskan dan kecemburuan adalah hal yang umum dalam sebuah cinta segitiga. Terjebak dalam romansa cinta segitiga, layaknya kamu terhenti di sebuah persimpangan jalan tanpa kamu tahu apa yang akan menanti kamu di akhir perjalananmu. Jikalau kamu memilih si A, kamu takut akan menyakiti perasaan si B. Dan mungkin takut kehilangan kebahagiaan yang selama ini ditawarkannya, tapi gak pernah ditawarkan oleh si A. Begitupun juga sebaliknya. Semakin berlarut-larut terperangkap dalam situasi romansa cinta segitiga, semakin besar peluang kamu untuk kehilangan keduanya. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Harus bagaimanakah kamu? Sebagai seorang manusia, wajar untuk mencintai 2 orang atau lebih sekaligus. Kita sering beranggapan bahwa rasa ketertarikan pada orang lain akan lenyap begitu menjajaki sebuah komitmen, entah itu berpacaran atau berumah tangga. Tapi kenyataannya, ketertarikan merupakan insting alami manusia yang akan tetap ada sampai kapanpun, dan hal tersebut gak dapat dielakkan. Ini karena ketika kamu melihat orang lain, otak akan mulai memproses informasi visual yang kita lihat dan membuat penilaian instan berdasarkan daya tarik seseorang. Itu sebabnya banyak pakar yang mengatakan bahwa mencintai 2 orang atau lebih bukannya sesuatu hal yang gak mungkin. Jika boleh aku umpamakan, cinta segitiga itu seperti halnya dengan es krim. Es krim rasa coklat dan stroberi rasanya tentu aja berbeda, namun sama-sama enak. Tambah lebih nikmat kalau bisa dipadukan sekaligus, seperti rasa es krim Neapolitan ya. Tapi sahabat Mudi, tentunya urusan cinta gak semudah memilih rasa es krim, bukan? Terlebih lagi, manusia merupakan makhluk yang rumit dari segi perasaan. Kamu bisa mendapatkan kepuasan batin dengan menjalin hubungan dengan orang-orang yang cerdas dan berwawasan terbuka misalnya. Namun, di sisi lain, kamu juga mendapatkan kepuasan tersendiri ketika kamu bergaul dengan orang-orang yang humoris dan penuh kejutan. Ketertarikan pada orang lain seperti ini adalah sifat yang wajar dan alamiah. Jadi, sangat-sangat mungkin, bahkan bisa aja,
kamu mencintai dua orang dengan sifat yang berbeda di waktu yang bersamaan. Ini karena karakteristik, kepribadian, dan bahkan mungkin ciri fisik antara dua orang tersebut bisa saling melengkapi apa yang kamu butuhkan dalam suatu hubungan asmara yang ideal tentunya. Lalu, jika kita pandang dari sudut biologis, rasa cinta merupakan lonjakan hormon dopamin yang mengatur mood dan kebahagiaan. Jadi, meski kamu udah naksir ke satu orang nih, namun merasa tertarik dengan orang lain. Hal ini karena adanya peningkatan hormon dopamin dalam otak yang sepenuhnya merupakan hal alami dan di luar kuasa kamu. Sahabat Mudi, seandainya jika kamu terjebak dalam sebuah cinta segitiga, manakah yang harus kamu pilih? Meski terlihat wajar, kamu tentu gak bisa terus-terusan terperangkap dalam sebuah cinta segitiga. Mungkin yang kamu rasa bahwa kamu mencintai keduanya. Sekarang saatnya kamu harus membuat sebuah keputusan final. Gak hanya lambat laun akan membuatmu stres sendiri. Akan tetapi ketika kamu menggantungkan masa depan orang lain, juga akan berdampak buruk pada kualitas hubunganmu dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jalan apa yang harus kamu pilih? Curhat ke sahabat atau curhat ke orang-orang terdekat? Boleh saja dan sah-sah saja sahabat Mudi curhat dengan orang lain mengenai dilema yang sahabat Mudi alami sekarang. Namun, biasanya sebuah masalah akan mendapat titik terang ketika kamu bercermin dan bertanya pada dirimu sendiri. Sebab kamu sendirilah yang lebih mengenal dirimu dari luar dan dalam daripada orang lain. Kamu yakin dengan apa yang kamu butuhkan, tapi kamu hanya gak tahu bagaimana mengekspresikannya. Mungkin ada baiknya jika kamu mempertimbangkan lagi sebelum kamu buru-buru memutuskan ingin menjalin hubungan dengan si A atau dengan si B. Di antara kedua hubungan yang sedang kamu jalani, hubungan mana yang lebih sepenuh hati kamu jalani? Kamu mungkin lebih tahu hubungan mana yang kamu jalani dengan sungguh-sungguh dan lebih nyaman, dan mana yang hanya sekedar bersenang-senang. Kemudian, faktor apa yang menahanmu untuk gak menjatuhkan sebuah pilihan untuk A ataupun untuk B? Dan yang bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini hanyalah diri kamu sendiri. Selama terlibat dengan dua orang yang berbeda, kamu tentunya mengetahui lebih jauh apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kamu tolerir, namun ada juga yang enggak. Bandingkan sosok mana yang lebih membuat kamu merasa nyaman dan bisa menjadi diri sendiri jika kamu bersama dengannya. Mungkin dengan cara ini kamu menemukan sosok yang tepat untuk kamu. Jika sahabat Mudi sudah membuat sebuah perbandingan, sekaranglah saatnya sahabat Mudi pikirkan bagaimana kelanjutan hubungannya. Perlu kamu ketahui bahwa kualitas penting dalam menjalin sebuah hubungan adalah adanya keintiman, semangat, dan komitmen. Bila kamu ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius atau pernikahan, tentunya sosok yang kamu cintai harus lebih banyak memiliki sifat positif untuk masa depan bersama. Misalnya, punya rasa tanggung jawab dan kestabilan untuk karir kamu. Cinta segitiga
bisa jadi lebih tidak menyenangkan apabila dilakukan dengan sengaja. Apabila kamu termasuk orang yang terjebak di dalam cinta segitiga, pikirkanlah matang-matang apa pilihan yang harus kamu ambil. Jangan pernah sekalipun kamu sepelekan cinta segitiga, karena bisa jadi hal yang destruktif secara psikologis. Hubungan idealnya terjadi secara eksklusif hanya antara dua orang saja, bukan 3 orang yang bisa berakhir dengan patah hati ketiganya. Lalu bagaimana cara sahabatmu keluar dari cinta segitiga? Apakah ada cara-cara khusus ya? Solusi untuk sahabatmu bisa keluar dari romansa cinta segitiga? Oke, pada segmen yang terakhir pada episode kali ini aku akan coba bahas gimana cara kamu untuk keluar dari cinta segitiga. Tanpa menunggu waktu berlama-lama, ayo kita bahas dan kita kupas sama-sama. Hal utama dan yang terpenting yang perlu dilakukan orang yang terjebak dalam romansa cinta segitiga adalah move on atau meninggalkan hubungan yang gak sehat itu. Dalam sebuah cinta segitiga, gak akan pernah ada kebahagiaan yang seimbang bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Meski demikian, seseorang harus move on agar tidak semakin terjebak lebih jauh dalam hubungan cinta segitiga. Tegaskanlah pada komitmen dan keteguhan hati dengan cara meninggalkan cinta segitiga yang membelenggu. Komunikasikan pada pasangan untuk mengakhiri cinta segitiga dengan cara baik-baik. Bila perlu nih, berlatihlah bagaimana mengungkapkannya agar kamu gak luluh saat pasangan kamu kembali ngerayu. Apabila sahabat Mudi terjebak dalam cinta segitiga untuk periode waktu yang cukup lama, bisa jadi hal yang paling ditakutkan adalah sebuah rasa kesepian. Dan jika hal ini terjadi, kamu bisa menghabiskan waktumu tanpa terasa, sekaligus membuat lebih bisa fokus pada dirimu sendiri. Contohnya, habiskan lebih banyak waktu bersama teman, keluarga, atau kamu masuk dalam komunitas-komunitas baru. Mencari sebuah hobi-hobi baru seperti fotografi mungkin, atau menjajal resep yang belum pernah dicoba sebelumnya juga bisa jadi pilihan. Ketika sahabat Mudi berada dalam sebuah hubungan cinta segitiga, itu bisa menjadi akar dari banyak masalah yang bisa lebih luas. Gak hanya sekedar merusak hubungan dengan 2 orang sekaligus, tapi juga integritas dan nama baik dari sahabat Mudi bisa menjadi taruhannya. Gak ingin kan kalau dibilang sebagai perusak hubungan orang, atau dibilang gak bisa menjaga keutuhan sebuah hubungan. Untuk itu, perhitungkanlah seluruh dampak negatif dari hubungan cinta segitiga. Gak hanya membuang waktu dan menutup peluang untuk hubungan sehat dengan orang lain, emosi kamu juga bisa terkuras akibat segala kerumitan dalam romansa cinta segitiga. Juga sangatlah penting buat kamu untuk bisa mengelola ekspektasi ketika memutuskan akan mundur dari sebuah hubungan cinta segitiga. Hal yang paling terburuk yang akan terjadi, kalian akan menjadi bermusuhan dengan kedua belah pihak. Namun seburuk-buruknya skenario yang terjadi, tetap aja akan lebih melegakan apabila sudah keluar dari lingkaran romansa cinta segitiga. Pastikan saja tetap mengelola ekspektasi kamu agar nantinya kamu gak kecewa yang berlebihan.
Oke, yang jadi cara terakhir untuk sahabat Mudi sahabat Mudi harus yakin kalau perasaan itu bisa berubah. Baik itu perasaan cinta atau rasa sayang. Perasaan yang ada dalam sebuah hubungan cinta segitiga pun juga bisa berubah. Jadi, sahabat Mudi jangan menjadi bucin alias jadi budak cinta. Karena bisa aja apa yang dirasakan saat ini akan berubah kapanpun tanpa adanya sebuah prediksi. Gak ada yang tahu dan gak ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi dalam beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan. Jadi, daripada kamu terjebak dalam hubungan cinta platonik yang rumit, alangkah lebih baik kamu mengalokasikan rasa cintamu pada sebuah entitas hubungan yang sah. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita tentang rumitnya cinta antara aku, kamu, dan dia. Atau lebih familiarnya dengan istilah cinta segitiga tadi ya. Gimana? Seru nggak? Seru bukan? Semoga episode Muda Mudi kali ini bisa membawa manfaat buat sahabat Mudi semuanya. Jangan lupa untuk subscribe and like. Dan juga jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video baru dari Muda Mudi Channel. Komen, kritik, dan saran dari kamu di kolom komentar sangat kami tunggu. Dan juga bagikan linknya kepada teman-teman sahabat Mudi semuanya. Akhir kata, keep health and sampai jumpa lagi di Muda Mudi next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.